Dova, Ya, Shiva. Anugrah. Fabian. Udah. Nah, kali ini kami akan membahas tentang metode dan cara pengolahan data untuk official statistik atau lebih dikenal dengan processing data. Pengolahan data di dalam official statistik merupakan proses mengubah tanggapan survei yang diperoleh selama pengumpulan data tersebut menjadi bentuk yang sesuai untuk tabulasi dan analisis data. Terdapat beberapa tahapan dalam pengolahan data, yang pertama editing, yang kedua coding, yang ketiga deteksi outlier, yang keempat imputasi, dan yang kelima terdapat studi kasus dari negara Jepang. Yang pertama editing. Editing tersebut merupakan proses pemeriksaan untuk mengidentifikasi entry yang hilang, tidak valid, atau tidak konsisten yang mengarah pada rekaman data yang berpotensi terdapat kesalahan. Nah, editing ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan manual secara sederhana oleh pewawancara atau dengan verifikasi kompleks oleh komputer. Terdapat dua tahapan editing, yang pertama point of collection editing dan primer and secondary editing. Nah, di sini terdapat faktor penentu editing. Yang kedua yaitu coding. Coding merupakan proses mengubah informasi verbal menjadi angka atau simbol lain yang lebih mudah dihitung dan ditabulasikan. Nah, coding ini juga dapat dilakukan pada tahap desain survei. Jadi, setiap kemungkinan jawaban diberi nilai numerik yang telah ditentukan sebelum kuesioner diberikan. Yang ketiga yaitu deteksi outlier. Outlier atau pencilan merupakan subset pengamatan yang tampak tidak konsisten dengan kumpulan data. Deteksi pencilan dilakukan dengan menganalisa kumpulan data lengkap dan mengidentifikasi nilai tak terduga atau ekstrim. Nah, biasanya dengan mengukur jarak relatifnya dari pusat data. Ada beberapa hal yang menyebabkan adanya pencilan. Yang pertama, kesalahan pengukuran data. Data pengukuran berasal dari populasi lain, dan data pengukuran yang benar tetapi mewakili peristiwa atau keadaan unik yang jarang terjadi. Nah, dalam editing manual, pencilan yang berpotensi ditindaklanjuti dan diubah jika ternyata salah. Kalau dalam sistem otomatis, nilai pengganti untuk pencilan seringkali diperhitungkan, tapi dalam beberapa kasus tidak ada perlakuan khusus jika tidak berpengaruh. Nah, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani pencilan. Yang pertama, mengubah nilainya, mengubah bobotnya, dan menggunakan estimasi yang kuat. Nah, ahli statistik harus memahami properti dari data yang dikumpulkan, karena terkadang nilai ekstrim yang dapat dideteksi sebagai pencilan sebenarnya mewakili kenyataan. Contohnya adalah sektor di mana terdapat satu perusahaan besar dan banyak perusahaan kecil. Tahap keempat dan tahap terakhir dari pengolahan data adalah tahap imputasi. Imputasi adalah proses yang digunakan untuk menentukan dan menetapkan nilai pengganti bagi data yang hilang, tidak valid, atau tidak konsisten. Imputasi dilakukan dengan mengubah beberapa respons untuk memastikan bahwa rekaman data masuk akal dan konsisten. Imputasi dilakukan melalui sistem otomatis menggunakan karakteristik dari seluruh data untuk mengusulkan nilai penggantian. Imputasi yang baik memiliki jejak audit dan tujuan evaluasi yang jelas sehingga nilai yang hendak diganti harus ditandai. Nah, nilai asli dan nilai diimputasi ini harus dipertahankan sehingga derajat dan efek imputasi dapat diketahui perbedaannya dan dievaluasi. Meskipun imputasi dapat meningkatkan kualitas data akhir, masih diperlukan kehati-hatian untuk memilih metodologi imputasi yang sesuai. Imputasi dilakukan karena kegagalan dalam mendesain survei sehingga data yang diperoleh tidak jelas. Metode imputasi yang dipilih bergantung pada jenis survei dan tujuan penelitiannya. Kemudian kami memiliki studi kasus pengolahan data dari NSO negara Jepang. Pengolahan data statistik di Jepang dilaksanakan oleh NSC atau National Statistics Center. Data berasal dari Statistik Bureau atau Biro Statistik. Pengolahan data oleh NSC meliputi pengambilan data dari kuesioner, klasifikasi dan pengodean, pengeditan data dan pembersihan data, serta agregasi dan validasi data. Setelah data diolah, diteruskan ke Statistik Bureau untuk dianalisis. Tahap pertama adalah pengambilan data dari kuesioner. Kegiatan yang dilakukan adalah mengecek dan mengorganisasi data, melihat apakah terdapat data yang terduplikasi, apakah terdapat huruf yang tidak terbaca, atau terdapat item yang tidak terisi. Inputnya menggunakan kuesioner baik paper maupun online. Tahap kedua adalah klasifikasi dan pengodean. Di sini dilakukan pelatihan kepada staf yang melakukan pengodean, pemberian petunjuk pengodean kepada pihak swasta, dan pelatihan kepada staf yang melakukan pengawasan. Kemudian tahap ketiga yaitu pengeditan dan pembersihan data. Kegiatan yang dilakukan adalah mengecek item basic, serta mengecek item survei dengan memvalidasi tiap item pada survei untuk melihat konsistensi pada tiap itemnya. Output yang dihasilkan adalah metadata. Dan tahap terakhir yaitu agregasi dan validasi data, yaitu kegiatannya melihat konsistensi nilai di setiap dan di antara variabel-variabel. Kemudian memberikan sertifikat data tervalidasi terhadap hasil survei dengan cara analisis time series dan membandingkan dengan hasil survei yang lain. Output yang dihasilkan adalah statistical tables. Setelah ini, data kemudian dianalisis oleh Statistical Bureau Jepang. Demikian video dari kami, sampai jumpa di video-video selanjutnya.